sekali bertemu dengan Anda sore ini. Pertemuan kita ini akan sangat bermanfaat apabila kamu terbuka mengungkapkan perasaan kamu. Kamu bisa berpartisipasi dan bekerjasama menyelesaikan bersama. Iya Bu, saya sangat membutuhkan bantuan ini. Ya baiklah, sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Di sini saya sebagai konselor dan kamu sebagai konselor saya. Jadi selama proses konseling ini, saya berharap kamu dapat membuka hati dan perasaan kamu untuk saya bisa memahami benar apa yang sebenarnya yang Anda rasakan dan ingin kamu selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa kamu dapat menemukan makna positif dari pertemuan. Iya Bu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin kamu diskusikan hari ini. Jadi, kalau kamu sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Iya Bu, memang ada beberapa hal ini saya memang ada beberapa hal masalah kalau orang tua saya dan saya. Itulah mengapa saya ada di sini. Sebenarnya saya malu untuk membahasnya. Saya masih tidak pantas untuk menyampaikannya. Jadi, kamu merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi saya memang kesulitan membatasi masalah ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran kamu. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama teman-teman. Demikian saya memahami bahwa saya tidak memasukkan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu menyatakan bahwa memang terasa kurang nyaman berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan kamu setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu, kamu akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Enggak, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saya melalui kelas saya akan berulang kali. Betul, oke. Tadi, kamu bilang lebih suka menyelesaikan masalah kamu sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah kamu secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi, saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Iya, memang saya belum merasa melakukannya sendiri, Bu. Kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberi kamu sedikit pencerahan. Oke? Jadi, agar saya lebih memahami situasi kamu, ada baiknya kamu ceritakan dulu apa saja yang kamu alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Kadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran. Itu cukup merasakan saya sekarang karena saya khawatir berpengaruh terhadap nasib bayi saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua kamu menjadi lebih sering marah, tapi kamu masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini, orang tua kamu menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan kamu mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri kamu dan adik kamu. Ya, saya baru kelas 2, saya baru tamat. Hasil belajar saya sewaktu SMP kelas 1 ya masih bisa saya terima meskipun tidak saya. Ya, saya baru kelas 2, saya belum tamat. Hasil belajar saya waktu kelas 1 ya masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang waktu saya SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan
Ya, akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang seperti itu. Ya, kamu sangat sayang terhadap adik kamu sehingga kamu membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tapi saat ini saya merasa semakin jauh hasil dan niat belajar tersebut. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya juga masih SD. Ya, jadi memang kamu cukup khawatir terhadap hasil belajar kamu dan kondisi mental adik kamu. Kamu mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini. Walaupun kamu juga merasa kurang nyaman, tapi kamu lebih khawatir pada adik kamu secara mental. Dan kamu mengkhawatirkan efek buruk. Setiap hari hanya kamu habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua kamu. Benar seperti itu? Saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dengan orang tua kami. Oh ya? Oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka. Tapi perhatian besar saya pada adik saya yang belum sekolah karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya kamu untuk memperhatikan adik-adik kamu. Dan kamu ingin mengutamakan mereka. Kamu ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus kamu sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka adik saya. Ya, nampak sekali ketika kamu berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi kamu, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara kamu dan orang tua kamu yang membuat kamu stres, bisakah kamu berikan saya satu contoh konflik yang kamu alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu lalu saat saya sedang sibuk, saya keluar rumah agak terlambat. Seperti biasanya karena saya harus berjalan kaki cukup panjang untuk pulang. Ibu saya bertanya kenapa saya terlambat pulang. Sebelum saya menjawabnya, ibu saya meluapkan emosinya pada saya dan pada adik saya. Itu membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang menyesakkan saat kamu menyaksikan semua itu. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga mereka merasa puas terhadap situasi yang seperti itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah kamu mengeluarkan amarah itu? Apa yang terjadi pada adik-adik kamu dalam upaya kamu mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu karena kejadian itu baru telah terjadi beberapa kali, tapi malam itu merupakan malam pertama untuk mereka. Ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa ini terjadi? Ini berlangsung episode, kadang-kadang terjadi setiap hari, kadang seminggu sekali sebulan. Itu karena alasan yang tidak jelas, dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Oh ya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah kamu. Kamu merasa kurang nyaman saat sekolah, apa benar demikian? Ya, saya rasa semuanya berdampak, saya, adik-adik, dan juga mereka orang tua kami. Tampaknya kamu merasa stres terus-menerus ya, dan mempengaruhi pikiran kamu. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Kamu terus memikirkannya, bukan? Ya, saya terus memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, demikian. Kemudian saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Kamu mulai mengalami malam yang panjang. Ya, saya memikirkan apa kira-kira yang bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin kamu dapatkan? Sekarang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, Anda ingin ketenangan. Saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidur tenang? Ya. Semoga ini langkah yang baik untuk bisa tenang.
Ya, itu langkah besar dalam hidup kamu tentunya. Saya sangat mendukung dari impian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya berpikir untuk kembali dari rumah saja dan itulah solusinya. Ya, Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya pikir untuk tidak meninggalkan rumah tentang adik-adik saya. ya, kamu bertahan untuk adik-adik kamu. Itu langkah yang luar biasa yang sudah kamu lakukan. Ya, saya memang harus mencari cara lain lagi yang lebih nyaman. Baik, sekarang saya akan coba merangkum apa saja yang kita bahas sejauh ini. Kamu sampaikan kepada saya rasa frustasi dan bilang kamu. Mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan dan kelakuan orang tua kamu. Kamu sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik kamu, bahkan sangat besar hingga kamu berpikir untuk pergi. Tapi kamu masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu. Dan itu membawa kamu pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan orang tua kamu dan mengatasi semua masalah sehingga kamu bisa membantu harmoni dan hidup sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkum semua? Ya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang juga tegar, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu itu, ya. Baiklah. Jadi saat ini mungkin kita sudah merangkum semua masalah kamu dan kita akhiri dulu di sini. Ya. Jika kamu ingin bekerja sama dengan saya, dengan senang hati akan saya bantu. Atau apapun yang ingin kamu lakukan di waktu yang akan datang dalam hubungan kamu dengan orang tua kamu dan membangun kembali keluarga kamu. Dengan senang hati akan saya lakukan itu. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal yang lebih jelas bagi saya sekarang dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah yang akan saya ambil. Ya, ibu berpikir bersama saya berterima kasih pada ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ibu. Bisa sekali.